Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah pohon. Mungkin bukan pohon, nanti saya jelaskan. Sebuah pohon yang ada di ladang rumah saya. Di depan Anda sudah terlihat sebuah pohon yang mungkin tidak asing buat kita semua. Ini adalah buah. Ini adalah pohon bambu. Pohon bambu atau dalam bahasa Latin adalah Bambusa vulgaris. Bambusa vulgaris. Bambu kuning ini adalah salah satu jenis di antara 500 jenis pohon bambu yang ada di dunia. Bisa dilihat memiliki ruas yang tidak jauh dan memiliki garis-garis yang indah, cantik ya, hijau. Bambu kuning ini adalah jenis rerumputan. Ini bukan jenis pohon, tapi jenis rerumputan. Mengapa bisa dikatakan rerumputan? Dikarenakan yang pertama tidak memiliki kambium dan berakar serabut, dan mungkin ini adalah memiliki ciri-ciri yang sama dengan rumput. Tapi setelah saya baca di beberapa artikel yang ada di internet itu, bambu adalah jenis rerumputan terbesar di dunia. Untuk ketinggiannya ini sangat tinggi sekali, antara 20 meter sampai 15 meter. Bambu kuning hidup di wilayah subtropis, ada di wilayah tropis yang ada di Indonesia, Vietnam, Myanmar, dan meluas ke Asia Tenggara. Nah, di sana juga terlihat ada pohon brotowali ya. Ada pohon brotowali atau apa ya? Suket brotowali. Sangat pahit. Oh iya. Untuk pohon ini atau rumput bambu ini, itu cara pembudidayaannya itu adalah dengan cara berbagai macam cara. Dikarenakan fungsi dari bambu ini sangat banyak. Kalau di daerah pegunungan itu digunakan sebagai hiasan, pagar, dan lain sebagainya. Kalau di daerah perkotaan juga sama, ada digunakan untuk pagar, tahan pagar, digunakan untuk makanan juga. Nah, mengapa makanan? Nah, ini sangat menarik sekali. Rebung itu memiliki berbagai macam manfaat yang bisa dimanfaatkan untuk manusia. Yang pertama adalah pencegah hepatitis, menurunkan kadar kolesterol, melancarkan pencernaan ketika Anda mengalami sakit perut, mengalami itu bisa memakan bambu. Tapi bukan bambunya, yang dimakan adalah rebung. Nah, ini saya cari-cari di sini nggak ada rebung ya. Mungkin ada rebung, tapi sudah tua. Nah, yang ini yang hitam-hitam itu, sebetulnya ketinggian rebung yang bisa dikonsumsi itu sekitar ketinggian 20 cm sampai 30 cm. Itu sangat enak. Bisa kita masak kuah, bisa kita masak oseng, dan juga untuk bambu ini adalah makanan khas dari Semarang yang namanya adalah lumpia Semarang. Nah, isi lumpia itu adalah rebung bambu entah bambu kuning, entah bambu biasa, atau bambu hijau, atau bambu hitam, atau bambu petung. Nah, bambu petung adalah jenis bambu yang terbesar. Ini dalam satu rumpun ini banyak, ada berapa ya? Mungkin ada 100 pohon. 100 bambu. Ada 100 bambu. Tinggi menjulang. Ya, kita cari rebungnya kalau ada. Kalau budidayaannya ini biasanya stek ya, menggunakan stek.
Namun banyak sekali cara pembudidayaan yang bisa digunakan untuk memperbanyak sebuah bambu. Ada stek, ada cangkok, ada rizoma, ada kultur jaringan. Tapi yang sering digunakan adalah stek. Nah ini loh, yang saya katakan tadi adalah brotowali. Kok raiso? Ini apa brotowali ini? Brotowali. Pahit. Obat dari segala macam penyakit katanya. Biasanya digunakan untuk anak-anak yang sudah besar tapi masih menyusui. Itu bisa dioleskan di itu, sehingga anak-anak tidak akan ngempeng lagi pada ibunya. Nah ini bambu kuning, kokoh, kuat, tahan lama. Kalau di daerah pegunungan itu bisa digunakan pada cagak air, karena sifatnya yang dipotong bisa tumbuh, nggak usah pakai akar, nanti bisa tumbuh sendiri. Yang penting ada asupan air dan nutrisi untuk si bambunya. Rebung nggak ada, ini nggak ada rebungnya. Kalau ada saya akan kasih contohnya. Bambu. Sekedar informasi, bambu ini adalah bambu yang syarat akan sebuah mitos. Ya mungkin bukan mitos ya, biasanya Anda tahu bambu petok. Nah bambu petok itu sering dijumpai pada pohon bambu kuning ini, sering. Sebetulnya bambu petok itulah pohon bambu yang cacat, yang disukai oleh makhluk astral, sehingga ditempati. Karena bambunya itu aneh, nah maka ditempati. Sebetulnya itu. Nah kalau di daerah Jawa ini adalah bambu adalah ditempatkan di sudut-sudut tanah yang fungsinya adalah untuk memagari, sebagai pagar. Entah itu pagar apa, ya mungkin kepercayaan masyarakat masing-masing. Ini terletak di daerah Jogja. Ini di daerah Jogja, di Dusun Tanggulangin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Banyak sekali pohon bambu kuning ini. Mungkin jika kalian ingin, silahkan datang ke rumah saya, minta saya kasih gratis. Nah ini karena sudah mongso ketiga, ini mungkin kalau meminta ya biasanya tidak afdol. Biasanya untuk musim-musim penghujan itu biasanya langsung turbus, karena sudah terdengar, itu bisa dilihat, terdengar suara gareng. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu pada teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.